Percaya atau tidak, ini mungkin adalah langkah paling berbahaya dalam hidupku. Oh, apa aku udah bilang ini pesawat eksperimental? Ketika masuk dan gagal meraih kandang, kamu tenggelam dengan cepat. Selamat datang di Guadalupe, Meksiko. Lokasi pertemuan pertama kami dengan hiu putih besar. Di atas Socorro Vortex, kami menempuh perjalanan lebih dari 175 mil ke pulau prasejarah ini dengan harapan bisa melihat dari dekat hiu predator terbesar di dunia. Ini dia. Dan seperti jutaan kalian melihat, itulah yang kami lakukan. Tapi gimana kalau aku bilang kami benar-benar tidak datang sejauh ini untuk petualangan kandang hiu biasa? Gimana kalau aku kasih tahu kamu alasan sebenarnya kami datang sejauh ini adalah untuk memulai misi paling berani yang pernah kami coba. Hari ini, aku akan membawamu lebih dekat ke rangkaian rahang paling terkenal di bumi dalam kapal selam kandang hiu yang unik. Sekarang, aku yakin semua orang yang menonton video ini setidaknya pernah melihat gambar hiu putih besar sebelumnya. Tapi apa kamu pernah lihat Spock? Mungkin tidak. Karena sangkar laut yang dapat bergerak sendiri ini sangat eksperimental dan hanya dapat dikemudikan oleh 1 dari 2 orang di seluruh dunia. Apa hiu akan membiarkan kita mendekat? Tentu saja. Atau mereka yang mendekati kita? Keduanya. Keduanya? Iya. Ini Eric Higuera, pilot kita untuk misi hari ini, dan seorang ahli biologi kelautan dan fotografer laut terkenal di dunia. Jadi kita nggak akan tenggelam. Ya, itu adalah langkah kedua. Itu bukan yang ingin aku dengar. Aku kira kamu akan berkata ya nggak akan tenggelam. Kamu bertugas memantau sistem pasokan udaramu sendiri. Aku tidak bisa memantau itu. Jadi kalau kamu kehabisan udara itu salahmu sendiri. Kamu mungkin bertanya atau bahkan berteriak di layarmu sendiri. Kenapa kau menempatkan dirimu dalam situasi ini? Ya, apa yang kita ketahui tentang makhluk misterius ini terbatas pada pengamatan selama bertahun-tahun, penyelaman di dalam kandang, dan pengalaman menyelam bebas yang jarang terjadi dan hanya sedikit orang yang bisa menceritakannya. Jadi, kendaraan ini benar-benar mewakili evolusi dalam pemahaman kita tentang hiu paling terkenal di dunia, yang mungkin juga merupakan hewan paling terkenal di dunia. Baiklah, jadi kami telah briefing dengan Eric tentang sangkar laut yang dikenal sebagai Spock. Dan harus kuakui, aku bersemangat untuk terjun ke dalam air dengan kendaraan penelitian ini. Ini mungkin akan jadi salah satu pengalaman paling unik yang dapat kamu alami bersama hiu besar dengan cara yang aman tanpa menyelam bebas. Tentu saja suatu hari nanti aku ingin memiliki kesempatan untuk menyelam bebas bersama hiu putih besar. Tapi ini adalah kesempatan terdekat yang bisa didapatkan di Guadalupe. Dan sekarang yang perlu kami lakukan adalah mengenakan pakaian, menyiapkan kamera, dan keluar untuk beraksi. Seolah-olah aktivitas ini sendiri tidak cukup berbahaya, sifat teknis penyelaman ini juga cukup menakutkan. Aku perlu pakai regulator wajah penuh agar dapat berkomunikasi dengan pilot. Tapi komunikasi bawah air terkenal tidak dapat diandalkan. Aku juga akan mengenakan tabung selam VC jika terjadi penyelamatan darurat di mana aku harus melepas penutup wajahku untuk menggunakannya. Tidak ideal. Selain itu, aku akan pakai beban hampir 30 pon tanpa sirip dan aku akan tenggelam seperti batu sejauh 1 kaki dari batas kandang. Oh, apa aku udah bilang ini pesawat eksperimental? Semua sambungan dan mekanisme penting terbuka dan berisiko rusak oleh penyelam. Jika aku menendangnya secara tidak sengaja, itu bisa menjadi bencana. Eric sedang berada di dalam Spock. Aku akan masuk ke Spock, dan kemudian kita akan pergi mendekat, melihat beberapa hiu raksasa. Oke, ini dia guys. Sampai jumpa. Ini mungkin langkah paling berbahaya hari ini. Dan mungkin sepanjang hidupku. Ketika masuk dan gagal meraih kandang, kamu tenggelam dengan cepat. Kesempatan hanya 1 kali, tidak boleh gagal. Ini bukan hanya air, ini mungkin juga terlihat seperti gedung pencakar langit setinggi 50 lantai. Ini dia. Wah, begitu aku memegang palang, aku menarik diri ke dalam kandang.
Dan apa yang tampak lapang di dek tiba-tiba menyusut dan hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Oke, aku siap. Siap berangkat. Tapi yang lebih buruk, headsetku tidak bersuara. Komunikasinya sudah gagal. Erik dan aku hanya mengandalkan isyarat tangan selama penyelaman. Dengan kata lain, aku sekarang benar-benar sendiri. Setelah tenang dan bernafas dengan normal, aku mengatur kamera dan memberi isyarat kepada Erik untuk meluncur. Dalam sekejap kami berangkat. Deburan air yang menekanku saat kami meluncur di bawah perahu jauh lebih kuat dari yang kuduga. Hebat, kendala lainnya. Setelah beradaptasi dengan sensasi baru ini, lingkungan sekitar mulai terlihat. Biru jernih dan cemerlang di sisi atasku dengan dasar gelap yang tidak menyenangkan di bawahnya. Yang sebenarnya bukan dasar sama sekali, melainkan air setinggi ribuan kaki. Hiu ada di sekitar kami, tapi tidak ada satupun yang terlihat. Jadi kami mulai turun dengan harapan bertemu langsung dengan hiu putih besar. Erik meluncur naik turun dengan Spock sambil memeriksa kedalaman untuk mencari tanda-tanda pergerakan. Thermocline atau lapisan suhu sangat dramatis. Setiap kali menyelam, air dingin akan menyengat kami dan cahaya akan ikut surut bersamanya. Di bawah kedalaman 60 kaki, kondisinya sangat gelap. Lingkungan yang sempurna untuk hiu. Karena mereka telah beradaptasi dengan retina yang terbagi, satu bagian cocok untuk cahaya permukaan dan satu bagian cocok untuk kegelapan. Dan meskipun kita tentu memerlukan pakaian selam untuk mengatur suhu tubuh kita agar terhindar dari hipotermia, hiu mampu mengatur tubuh mereka sendiri. Kami telah mencari selama hampir 25 menit tanpa satupun tanda hiu. Tapi kemudian, aku melihat bayangan di kananku. Itu besar. Aku memberi isyarat kepada Erik untuk berbelok ke kanan. Dan begitu dia melakukannya, seekor hiu putih besar berenang ke arah pandangan. Aku seharusnya khawatir dengan cara hiu itu muncul entah dari mana. Tapi, dengan kamera yang aku putar, aku senang merasakan kecepatan kami meningkat untuk mengimbangi predator itu. Aku tidak mau ambil risiko untuk kehilangan hiu itu. Hiu itu dengan mudah mengepung kami dan untuk sesaat tampak menghilang sepenuhnya. Kemudian dia berbalik dan berada di depan kami lagi. Tapi kami nggak pernah benar-benar sedekat itu. Ya, itu penampakan pertama, tapi bidikan yang kami cari sama sekali tidak. Petualangan ini masih jauh dari kata berakhir. Setelah lega karena dapat beberapa rekaman, aku kembali mencari. Hiu putih besar dapat tumbuh hingga 1 ton dan panjangnya lebih dari 18 kaki serta berenang dengan kecepatan lebih dari 30 mil per jam. Bahkan dengan Spock yang melindungi kami, aku tidak dapat menahan perasaan kalah total. Tapi siapa yang mau menyalahkan? Tidak setiap hari kamu ada di zona pembantaian, tempat berburu favorit hiu putih besar. Sekali lagi kami menyelam di sekitar tempat itu. Hanya ikan sarden dan ikan lainnya yang terlihat. Dan setelah 45 menit, aku berpikir ini sudah cukup. Sedekat itulah yang bisa kami dapatkan. Tapi kemudian, Erik tiba-tiba berbalik. Dia pasti melihat sesuatu yang tidak kulihat. Aku tahu kami berada di dekat perahu, tapi aku tidak yakin seberapa dekat. Dan kemudian aku melihat hiu itu. Dia berenang lurus ke arah kami. Yang bisa kulakukan hanya bernafas dan menjaga kameraku tetap stabil. Inilah dia. Pertemuan sekali seumur hidup. Waktu melambat pada saat itu. Dan saat hiunya bergerak dan berenang kembali untuk melihat lebih dekat, tidak salah lagi. Aku sedang diamati dan diperhitungkan oleh makhluk ini. Hubungan nyata antara aku dan hiu yang aku impikan untuk bertemu akhirnya terjadi. Saat dia berbalik dan berenang menjauh, rasa lega menyelimutiku.
Aku siap untuk kembali ke kapal, tapi aku ingin menceritakan kepada semua orang betapa jelas dan bermanfaatnya kapal seperti Spock dalam mengungkap kebenaran dari spesies yang disalahpahami ini. Pastinya aku pulang hari ini dengan perspektif baru yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Wah, benar-benar dekat dengan hiu. Itu keren. Kita dapat rekamannya. Kegiatan tadi itu jauh lebih intens dari yang kukira. Tunggu sebentar, aku perlu meyakinkan diriku kalau sudah kembali ke kapal. Wow, pengalaman yang luar biasa. Kita menyelam dan berada di dunia hiu putih besar. Di dalam kandang yang tadi, keren banget kan? Itu hal terkeren yang pernah aku lakukan. Fish air jadi buruk di akhir, tapi kami berhasil melihat beberapa hiu putih besar dari dekat. Bahkan yang terakhir kupikir akan tertangkap kamera. Terima kasih banyak kepada Socorro Vortex dan semua kru yang membantu kami hari ini. Terutama Eric karena telah menjadi Kapten Spock dan menjagaku tetap aman. Jadi aku bisa mengambil bidikan jarak dekat untuk semua orang di rumah. Semoga kalian suka episode ini. Subscribe dan tekan bel notifikasi supaya kamu tidak melewatkan aksi kami di Blue Wilderness. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di penyelaman selanjutnya. Aku mau mengeringkan diri dulu. Saat perahu kembali ke daratan, aku sangat bersyukur atas semua yang terjadi beberapa hari terakhir di Guadalupe. Aku tahu aku akan kembali. Kapan? Ya nggak tahu. Naik Spock sekali lagi? Mungkin saja tidak. Aku nggak akan bohong. Itu cukup gila. Aku tidak asing dengan resiko. Aku telah berhadapan langsung dan beradu fisik dengan beberapa binatang paling buas yang terkenal di planet ini. Tapi yang ini lebih dari itu. Aktivitas seperti ini tidaklah bebas resiko. Namaku adalah Mark Vince, dan selama lebih dari 5 tahun, 500 video, dan menempuh lebih dari 1 juta mil mengelilingi dunia, aku sudah bersama kalian di Brave Wilderness. Dan melalui beribu-ribu jam perjalanan bersama-sama dengan 2 sahabatku, aku sudah menyaksikan tontonan paling menakjubkan yang dapat dibayangkan. Oh wow. Aku berdiri di antara bayang-bayang pegunungan, hutan-hutan, dan topi koboi. Beberapa makhluk paling mematikan di dunia dan paling sering berada di bawah bayang-bayang kameraku sendiri. Kemudian tahun lalu, aku memutuskan untuk melangkah keluar dan mengambil tempatku di depan kamera untuk mengejar impian seumur hidupku menjelajahi lautan. Dan sejak hari itu, ada entitas tunggal, sebuah teka-teki yang telah menarikku kembali ke alam liar yang biru. Tapi sebelum aku bertemu dengan makhluk kisah epik dan misteri ini, aku harus terlebih dahulu melewati serangkaian tes untuk mempersiapkan diri. Ada hiu macan, hiu martil, dan penyelaman air dalam. Dan bukan hanya untuk sertifikasi, tapi untuk membuktikan kepada diriku sendiri untuk mengetahui bahwa aku siap. Siap menghadapi takdirku di bawah ombak. Siap untuk berhadapan langsung dengan hiu putih besar. Itu dia. Itu kapal kita. Hari ini adalah hari kami berada di Meksiko untuk melakukan petualangan pertama kami bersama hiu besar. Kutarik lagi ucapanku. Sebenarnya ini yang kedua. Percobaan pertama tidak sesuai rencana di Kepulauan Farallon. Tapi firasatku berkata kali ini akan jauh berbeda. Saat meninggalkan pantai, aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Apakah ini akan menjadi fase berikutnya dalam petualanganku? Atau menjadi yang terakhir? Aku tidak asing dengan resiko. Aku telah berhadapan langsung dan beradu fisik dengan beberapa binatang paling buas yang terkenal di planet ini. Tapi yang ini lebih dari itu. Tidak terelakkan, disengaja, dan penting bagi perjalananku sebagai penjelajah. Selamat datang di Guadalupe, pulau vulkanik terpencil yang berjarak 175 mil dari pantai semenanjung Baja di Meksiko. Hamparan pegunungan yang menjulang tinggi di bumi prasejarah ini akan menjadi latar belakang petualangan terbesarku hingga saat ini. Kita berhasil.
Karena jika ada satu tempat di bumi untuk menemukan hiu predator terbesar di dunia, inilah tempatnya. Yang menarik dari Guadalupe adalah pulau ini seperti saudara dari Kepulauan Farallon yang pernah kita rekam sebelumnya. Kita tidak ketemu hiu di Farallon, tapi di sini hiu datang karena anjing laut. Di Guadalupe ada 3 spesies pinniped yang berbeda. Ada populasi endemik anjing laut berbulu, ada singa laut California, dan tentu saja anjing laut gajah utara. Semua itu ada dalam menu hiu putih besar, dan tempat yang kita kunjungi saat ini dikenal sebagai zona pembantaian. Ini adalah ruang antar tempat makan di mana anjing laut berburu makanan dan pantai tempat mereka beristirahat di siang hari. Dan seperti yang kamu bayangkan, di antara ruang itu adalah tempat favorit hiu putih besar. Tapi tujuan kami bukan untuk melihat anjing laut dimakan saat kami berada di sini, tapi untuk menyelami wilayah hiu putih besar sehingga kami dapat mengamati salah satu predator laut teratas di dunia. Rumah kami di tempat mistis ini tidak lain adalah Socorro Vortex milik Armada Pelagis. Kapal ini dan awaknya telah melakukan pelayaran ke Guadalupe selama bertahun-tahun dan telah membantu penelitian dan konservasi hiu selama ini. Langkah pertama untuk mencoba melindungi hiu adalah dengan masuk ke dalam air bersama mereka. Begitu kamu berada di dalam air bersama mereka, kamu akan mendapatkan perspektif yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Jadi salah satu perbedaan terbesar antara apa yang kami coba lakukan di Kepulauan Farallon dan di sini adalah ini. Kami pakai atraktan alias umpan untuk menarik hiu agar mendekati kandang dan dengan demikian mendekat ke kamera. Oke guys, kayaknya udah waktunya siap-siap karena bentar lagi giliran kita masuk ke dalam air. Saat aku ganti pakaian, kenyataan mulai terasa. Aku harus bilang, ini adalah titik di mana gugupku mulai muncul dan itu bukan karena aku takut. Ini sangat lumrah terjadi. Aktivitas seperti ini tidaklah bebas risiko. Meskipun kami bersama salah satu kru terbaik di dunia, saat menyelam di dalam kandang bersama hiu putih besar, kami tetap harus waspada, apapun bisa terjadi. Kami berbicara tentang lebih dari 1 ton hewan yang bisa menjadi ganas dalam sekejap. Dan mereka benar-benar dapat menghancurkan kandang ini. Ada salah satu temanku merekam seekor hiu yang memasuki kandang, dan mereka harus membuka bagian atas tempat penyelam seharusnya keluar untuk melepaskan hiu, bukan penyelam itu sendiri. Jadi, kami harus tetap waspada setiap saat dan saling menjaga satu sama lain saat kami berada di dalam kandang karena apapun bisa terjadi. Hanya karena ada jeruji di depan kami bukan berarti kami aman saat kami berada di dalam air bersama hiu. Beberapa langkah di antara dek dan kandang hiu menciptakan jembatan menuju dunia hiu putih besar. Jantungku mulai berdebar, tapi kali ini gugup yang kurasakan lebih terasa. Ini adalah lonjakan adrenalin dari kegembiraan karena mimpiku semakin dekat dengan setiap langkah. Akhirnya, momenku telah tiba. Ini dia. Saat aku memasuki air dingin bersuhu 18 derajat, mataku mulai menyesuaikan dan aku menyadari kekosongan biru tak berujung mengintai di bawah. Sinar matahari menari melalui 12.000 kaki air yang mengelilingi lanskap pulau itu, dan tidak ada dasar yang terlihat. Artinya, hiu bisa berada di mana saja dan datang dari arah mana saja. Menatap sekeliling, mencari hiu pertama kami, aku terkagum-kagum dengan kejernihan air dan banyaknya ikan di daerah ini. Tantangan utama kami saat ini adalah mendapatkan posisi yang tepat. Arus yang kuat melemparkan kami di sekitar kandang seperti boneka kain. Jadi untuk menjaga kamera tetap stabil dan tubuh kami tidak memantul dari dinding, kami mengikatkan kaki kami ke pagar dan memegang erat-erat dengan tangan kami yang bebas. Melihat dari bawah permukaan, aku dapat melihat percikan sesekali dari atas saat kru melemparkan tali umpan ke dalam air. Mengetahui sepenuhnya bahwa setiap upaya dapat menjadi tali untuk menarik predator puncak dari bawah. Kami menunggu, dengan sabar mengamati jurang biru untuk mencari bayangan atau tanda-tanda gerakan. Semenit terasa seperti sejam. Kemudian, tanpa banyak peringatan, itu terjadi. Dari kejauhan, sebuah bentuk gelap mulai muncul. Dia perlahan merayap ke arah kami dan kemudian tiba-tiba ia berada di depan kami. Wah, aku tidak percaya ini. Yang aku tonton di Shark Week bertahun-tahun kini berada tepat di depan lensaku. Akhirnya, aku berada di hadapan seekor hiu putih besar. Dia bergerak cepat ke arah umpan dan luput, tapi setelah berputar di sekitar kandang kami, dia menghilang lagi. Secepat raksasa itu muncul, secepat itu juga dia menghilang. Tapi ini adalah bukti, sebuah kemenangan. Kami akan melihat hiu hari ini, dan mudah-mudahan ada banyak.
Rata-rata, hiu putih besar akan memiliki hingga 300 gigi di mulutnya setiap saat. Gigi-gigi ini tersusun dalam 7 baris dengan 2 baris pertama dikenal sebagai gigi yang berfungsi. Seperti yang kamu lihat di video kami, serangan mereka penuh perhitungan dan tepat. Bentuk tubuh hiu putih besar seperti torpedo memungkinkan hiu putih besar melaju hingga kecepatan 35 mil per jam dan menyerang dengan kekuatan 29G. Jadi lupakan gigitannya sejenak. Hanya ditabrak saja sudah cukup untuk membunuh mangsanya. Saat aku dengan tenang mengamati hiruk-pikuk hiu di sekitar kandang, aku teringat bahwa aku berada di dunia mereka. Bukan hanya aku yang mengamati mereka, mereka juga mengamatiku. Saat melihat pengunjung asing di dalam kandang logam, mereka akan semakin mendekat setiap kali lewat untuk melihat lebih jelas. Dan menatap tajam hiu putih besar adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Saat waktuku di kandang hampir habis, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak terus merekam video. Kami telah melihat banyak hiu yang mengagumkan hari ini. Tapi aku punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika tiba-tiba sebuah siluet raksasa menyerbu dari bawah dan dengan pandangannya terkunci pada hadiah, ia meluncur dengan kecepatan penuh. Dan hap! Aku tidak percaya ini. Sangat jarang terlihat dari permukaan apalagi dari bawah air. Tapi apa yang baru saja kami lihat adalah sebuah lompatan penuh. Saksikanlah keganasan penuh hiu putih besar. Sekarang merasa sangat senang dengan rekaman kami dan setelah berjam-jam di bawah air, akhirnya tiba saatnya untuk kami kembali ke tempat yang aman di perahu. Wow! Astaga naga, sungguh petualangan hiu putih besar yang epik. Untuk pertama kalinya aku rasa kami tidak bisa meminta lebih. Kandang permukaan tidak mengecewakan. Kami mengalami berbagai aksi, mulai dari pertemuan langsung di kandang, gigitan pada umpan hingga lompatan ke permukaan. Terima kasih banyak kepada kru Sokoro Vortex karena telah membantu dan menjaga kami tetap aman dalam petualangan hari ini. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi supaya kalian tidak melewatkan aksi kami. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa lagi di penyelaman selanjutnya.